Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatsya Zara Usman, NIM 22029141 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya memenuhi tugas akhir presentasi Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Muhammad Prima Ersya SHMH. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pengantar pendidikan Pancasila dalam menyelenggarakan pendidikan di perguruan tinggi harus adanya mata kuliah Pancasila, sebab dalam ketentuan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Ada beberapa permasalahan di negara Indonesia yang menunjukkan pentingnya pendidikan Pancasila, yaitu seperti pertama, masalah kesadaran perpajakan. Sebagai warga negara, kita harus wajib patuh dalam membayar pajak karena dari APBN tahun 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Akan tetapi banyak warga negara yang tidak patuh akan hal itu. Yang kedua, masalah korupsi. Masalah ini banyak terjadi baik pusat maupun daerah yang banyak dilakukan oleh pejabat publik. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa menjadi pemimpin untuk masa depan nanti harus memberantas akan korupsi tersebut. Yang selanjutnya, pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan dan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nuraninya, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Nah, di sini secara spesifik tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa sumber dari pendidikan Pancasila, yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, yaitu baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Jadi, landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji seperti latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu azas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Nah, selanjutnya yaitu landasan kultural.
Apa sih landasan kultural? Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Yang selanjutnya yaitu landasan yuridis. Nah, apa sih landasan yuridis? Landasan yuridis adalah menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis ditelusuri terhadap undang-undang dan ketetapan MPR, pemerintah, menteri, keputusan direktur jenderal, dan lain-lainnya. Materi yang kedua yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasarnya negaranya yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yaitu pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Sejarah perjuangan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu dengan berbagai cara dan bertahap. Nah, dengan itu sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lain Pancasila. Sejarah pembuatan Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 dengan membentuk BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Namun pada akhirnya bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang atas sekutu yang akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Kemudian lahirlah organisasi pergerakan lainnya seperti Serikat Dagang Islam tahun 1909 yang kemudian berganti menjadi Serikat Islam 1911 yang dipimpin oleh Hos Kongkraminoto, lalu muncul Independent Party, Partai Nasional Indonesia 1927, dan mulailah perjuangan nasional Indonesia yang menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jepang masuk Indonesia membawa propaganda, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia. Saat Jepang semakin terdesak dalam perang melawan sekutu barat, Jepang kemudian bersikap murah hati pada Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Akan tetapi Jepang juga memberikan janji keduanya, yaitu berupa kemerdekaan tanpa syarat. Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, lalu terbentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu disingkat BPUPKI. Nah, di sini yaitu ada periode pengusulan Pancasila, yaitu ahli sejarah mengatakan yaitu Sartono Kartodirijo, sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, mengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, di perhimpunan Indonesia ini menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi perjanjian dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Nah, masih ingatkah kalian sejarah perumusan Pancasila yang kita pelajari sejak SMA ataupun SMK? Nah, dikemukakan oleh beberapa peristiwa tentang pentingnya perumusan Pancasila. Nah, perlu kita ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Nah, badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang dipimpin oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Inchi Bangse, orang Jepang. Nah, di sini BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumachi Harada, yaitu Panglima Tentara ke-16 Tentara Jepang pada 28 Mei 1945.
Setelah dilantik, dimulailah dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tahu nggak siapa saja tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan ada 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila yaitu yang kedua. Nah, dijelaskan pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, yaitu satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita dapat mengetahui pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, menunjukkan hal-hal berikut ini, yaitu betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, akan tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Yang keempat, argumen tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Kita ketahui yang pertama, menelusuri konsep negara. Sudah ditetapkan terhadap menurut Diponolo tahun 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, dikemukakan oleh Diponoko mengatakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis dipaparkan secara skematis. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah ataupun teritorial. Yang kedua unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga unsur organisasi atau tata kerja sama ataupun tata pemerintah. Nah, berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam yang fokus pengajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Nah, yang mana konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu telah ditetapkan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu Demokratische Rechtsstaat. Yang selanjutnya yaitu konsep tujuan negara. Secara teoretik ada beberapa tujuan negara, diantaranya kemerdekaan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, keadilan sebagai tujuan negara, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara, kekuatan, kekuasaan dan kesabaran sebagai tujuan negara. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut
disederhanakan dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Nah, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui aliran liberal, yang mana individualis aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua yaitu aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Nah, dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, secara teoretik, istilah dasar negara ini mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau ground norm. Nah, yang kedua yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kita akan membahas tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Mahfud MD tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara. Nah, terutama dalam politik hukum nasional. Nah, Mahfud mengatakan lebih lanjut yaitu bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum. Nah, kebijakan negara lainnya yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat dan nomokrasi negara hukum sekaligus. Yang ketiga yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Indonesia ini bukanlah penganut liberalisasi, melainkan secara ideologis menganut prismatika atau individualisme. Nah, dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadapan. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasarkan dominasi atau satu agama tertentu atas nama apapun. Tetapi Indonesia bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukum harus dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan untuk memuliakan bagi kemanusiaan. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat ada beberapa. Gitu. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila yaitu azas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelaskan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan menyelenggarakan negara, termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional. Selanjutnya, yang kelima, sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintah. Nah, hal tersebut dapat dipahami karena semangat penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Nah, selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dapat dikatakan
Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resources atau personal sumber daya manusia. Pendekatan institusional ialah membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau yang disebut dengan national interest yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Nah, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dasar negara. Nah, berarti ini perilaku para penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, harus sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita dapat mengetahui hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada hakikatnya proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, yaitu yang pertama dapat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada diri sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Nah, di sini dapat kita katakan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai hal yang lainnya kita dapat mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, berarti setiap sendi-sendi dapat kita simpulkan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia yang berlandaskan atau yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hal tersebut bermakna seperti Pancasila harus senantiasa menjadi roh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Nah, di sini urgensi Pancasila itu sebagai dasar negara ialah agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang ada dalam kemakmuran. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dapat kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan sistem filsafat tersebut. Nah, di sini ada beberapa istilah filsafat, yaitu dikatakan sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, ada juga yang mengatakan saya sebagai seorang prajurit TNI, firasat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Nah, untuk dapat memahami hal tersebut, mari pengertian filsafat ada beberapa watak atau dikemukakan oleh ahli, yaitu Titus Smith dan Nolan, yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, yaitu filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga adalah filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Nah, di sini Nur Bakri menjelaskan bahwa
Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Nah, hasil perenungan itu yang dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Yang kedua, yaitu kita akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi dan telah mengembangkan macam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua yaitu filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu yang memainkan peran penting dalam membimbing manusia kepada keinginan-keinginan mereka. Selanjutnya, wawasan filsafat meliputi ada beberapa aspek. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, yaitu menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang keberadaan. Eksistensi disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila ini yang dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang merupakan azas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Yang kedua yaitu landasan epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu landasan aksiologis. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nah, di sini istilah aksiologi itu berasal dari kata Yunani yaitu axios yang artinya manfaat, nilai, dan logos artinya memiliki ilmu dan teori. Nah, jadi banyak kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, akan tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pengertian lebih akademis, memerlukan perenungan lebih mendalam. Nah, filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yang yaitu Pancasila sebagai genitivus objektivus dan Pancasila sebagai genitivus subjektivus. Nah, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Nah, jadi pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat telah dapat diberikan pertanggungjawaban dan rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Nah, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Nah, membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus mengetahui bagaimana Pancasila sebagai ilmu filsafat tersebut, yang mana mereka sangat penting dalam kemajuan negara yang akan datang. Nah, jadi kita warga negara harus mengetahui bagaimana filsafat-filsafat yang ada di Indonesia dan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang telah gugur tersebut. Nah, di sini ada beberapa tentang lambang burung Garuda yang saya ketahui dalam pembahasan sistem filsafat ini, yaitu apa sih logo dari lambang burung Garuda tersebut. Nah, di sini burung Garuda tersebut menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, warna keemasannya burung Garuda tersebut melambungkan keagungan dan kejayaan dari negara Indonesia. Nah, sedangkan Garuda itu memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan ketenagaan. Nah, jumlah bulunya pun itu ada makna tersendiri, yaitu jumlah bulu
Garuda Pancasila tersebut melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu yang mana dikatakan 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Perisai, apa sih yang dimaksud dengan perisai? Nah, perisai itu adalah yang saya ketahui temeng atau benteng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan keberadaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Nah, berarti dalam ilmu filsafat ini sangatlah dipentingkan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana dasar-dasar atau sistem filsafat tersebut. Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara Indonesia, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Nah, kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini dapat diartikan bahwasanya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setiap rakyat di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda, sehingga setiap rakyat haruslah menghargai perbedaan yang ada sebagai bentuk dari implementasi nilai ketuhanan. Nah, sedangkan di nilai kemanusiaan dapat dipraktekkan dengan tindakan tidak melakukan diskriminasi terhadap suku lain yang terdapat di Indonesia, dan adanya saling menolong satu sama lain, tidak membeda-bedakan antara ras, budaya, dan agama ataupun kebudayaan. Dengan persatuan dapat dipraktikkan dengan menunjukkan sikap cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, di sini seperti juga dikatakan persatuan Indonesia itu dalam sila Pancasila, yaitu kayak kita dalam sebagai warga negara, namun kita berbeda budaya, berbeda suku, adat, agama maupun budaya, kita harus saling menghargai, saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan ras, agama, dan lainnya. Dan juga namun dengan hal itu kita sebagai warga Indonesia harus saling rangkul-merangkul, yaitu kayak tidak boleh ada yang saling menjatuhkan antara satu sama lain. Nah, juga kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat negara Indonesia, kita harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya oleh negara. Nah, seperti layaknya seperti orang pejabat dengan warga biasa, itu tidak ada bedanya dalam hal di mata hukum. Nah, jadi sebagai suatu keadilan, kita tidak boleh membeda-bedakan apa yang harus kita dapatkan gitu. Nah, jadi seperti halnya contohnya seperti dalam suatu permasalahan ketika orang biasa yang melakukan seperti ada pencurian ataupun hal lainnya, itu sangat dihukum oleh negara. Itu memang tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga Indonesia. Akan tetapi kenapa hukumannya terlalu berat dan bisa membuat di pengadilan itu
orang yang melakukan ini mendapatkan hukuman yang sangat berat. Akan tetapi banyak saya ketahui, yang saya dengar pada zaman sekarang, banyak seperti pejabat publik yang melakukan tindakan seperti korupsi ataupun memakan uang rakyat, itu banyak diperlakukan tidak adil seperti itu. Nah, jadi kayak bisa disembunyikan atau disogok dengan duit. Nah, itu yang membuat seperti negara Indonesia ini tidak adil gitu. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya oleh pemerintah negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika pada umumnya sebagai pemikiran filosofis mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Nah, jadi keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur itu kerap kali disebut sebagai moralitas atau etika. Nah, berarti etika berarti moral, sedangkan etika lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Nah, jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Nah, di sini ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, yaitu etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Nah, etika keutamaan itu atau etika kebijakan ialah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik ataupun buruk. Nah, yang kedua yaitu argumen. Apa sih argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Akan tetapi dimenangkan 4 partai politik, ialah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nah, jadi pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, dengan demikian dapat dikatakan penyelenggaraan dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan lagi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan dapat mengacu ada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga,
bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, dapat mengendalikan iptek tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya, alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalil percepatan pembangunan daerah yang tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya, penggalian tambang batu bara, minyak bumi, biji, besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, di Sumatera, dan di Papua ataupun yang lainnya menggunakan teknologi canggih yang mempercepat kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kearifan yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualisme yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara. Yang selanjutnya, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Nah, di sini selanjutnya nilai yang ada di dalam Pancasila memiliki beberapa sila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima sila tersebut ialah nilai yang saling keterkaitan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Nah, jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mengacu kepada satu tujuan. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan hati nurani dan kepribadian bangsa. Nah, jadi nilai Pancasila itu dijadikan dasar dalam berperilaku yang baik di dalam semua aspek kehidupan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan terwujudnya Pancasila harus dalam satu peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, karena dapat menuntun masyarakat Indonesia dalam menjalankan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan undang-undang tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator value, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Nah, jadi pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu bagi mahasiswa ialah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia ini harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, melibatkan partisipasi masyarakat yang luas.